Selamat pagi, Shalom. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan yang boleh datang dalam ibadah saat ini, khususnya yang baru pertama kali hadir dalam persekutuan ibadah ini. Kristus, Kepala Gereja yang telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang, keluarga, dan kehidupan kita masing-masing untuk datang memenuhi panggilan Tuhan untuk menyembah, memuji, dan memuliakan namanya. Dia berkenan mengutus hambanya, Ibu Pendeta Yospinalita, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Puji dan syukur kita naikkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan kemurahan yang dilimpahkan kepada kita. Cinta dan kasih Tuhan merangkul dan mengumpulkan kita dalam persekutuan saat ini. Untuk itu mari kita memuji dan mengagungkan segala kebaikan-Nya. Nyanyian PKJ 13 ayat 1 sampai 3, kita masuk rumahnya. Saudara-saudara, ketika kita boleh datang dengan sukacita di tengah persekutuan ibadah Minggu yang kudus ini, ketika kita boleh duduk bersama sebagai saudara bersaudara di dalam Tuhan, ketika kita boleh datang memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan di tempat kudus-Nya, siapa yang memanggil dan menolong kita? Pertolongan kita adalah nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta semua yang berdiam di dalamnya. Haleluya. Amin.
Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus, menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Saudara-saudara, marilah dengan penuh sukacita kita memuji dan menyerukan kebaikan Tuhan, sebagaimana yang disaksikan dalam Mazmur 118 ayat 1 sampai 4. Kita baca secara berbalasan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Biarlah Israel berkata, biarlah kaum Harun berkata, biarlah orang yang takut kepada Tuhan berkata, kita memuji Tuhan dari nyanyian pujian, mulia, mulia namanya. Marilah kita kembali berdiri untuk mendengar hukum Tuhan sebagai hukum kehidupan yang mengatur dan mengarahkan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes 15 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Nyanyian pujian bahasa kasih. Padamu ya Tuhan.
Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa bersama kepada Tuhan mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pertama Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita melalui nyanyian pengakuan dosa. Jemaat yang terkasih, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunannya sebagaimana tertulis dalam Efesus 1 ayat 7 sampai 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jemaat keluarga Allah, marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya yang luar biasa kepada kita.
Disilahkan duet dari PPGTM. Tuhan berkati.
Terima kasih pujian kesaksian dari duet PPGTM. Tuhan memberkati. Kita akan mempersiapkan diri untuk membaca dan mendengar sabda Allah. Kita ungkapkan pujian Into My Heart. Bapa, Engkaulah sabda yang besar dan luar biasa, yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup. Pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk membuka dan membacanya. Roh Kudus, topanglah kami. Baharuilah hati dan pikiran kami. Kuduskanlah hidup kami Tuhan, agar layak Bapa membuka, membaca, mendengar dan menghayati sabda-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami bermohon. Amin. Pembacaan firman Tuhan akan dibacakan oleh Saudari Neri. Pembacaan kita terambil dari Matius 13 ayat 24 sampai yang ke-30 dan ayat 36 sampai yang ke-43. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan, dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya,
Jadi manakah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai ialah malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Amin. Firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Badan Pekerja Sinode mencoba untuk bergumul perihal seluruh kehidupan Gereja Toraja Mamasa, dan karena itu dalam santapan rohani pada hari ini akan menjiwai seluruh hidup dan pelayanan kita sepekan yang akan datang. Dalam untaian tema memaknai hidup sebagai warga kerajaan Allah. Saudara-saudara yang kekasih, sejak kemarin dalam ibadah rumah tangga kita membahas dan mendengar perumpamaan yang dipaparkan oleh Tuhan Yesus, yakni perumpamaan tentang seorang penabur. Dan hari ini masih lanjutan sesudah Yesus mengungkapkan perumpamaan tentang seorang penabur, maka hadir dalam pendengaran kita dan kita baca Matius 13 ayat 24 sampai 30 dan ayat 36 sampai dengan 43. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Itu yang baru saja kita baca dan dengarkan. Ini merupakan satu perumpamaan yang dipakai Tuhan Yesus untuk mengajarkan hal kerajaan sorga. Pengajaran Tuhan Yesus tentang kerajaan sorga yang disampaikan melalui perumpamaan ini mengandung makna yang sangat dalam.
Tidak hanya sekedar ia mengungkapkan seperti itu ketika ia menyampaikan khotbahnya di atas bukit, dan banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti dia selain 12 murid yang telah dipilihnya. Kalau kita memahami istilah perumpamaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti sebuah ibarat pengandaian, mengumpamakan. Jadi Yesus mengibaratkan atau mengumpamakan atau menggambarkan perihal kerajaan sorga itu. Seperti gandum dan lalang. Gandum yang baik dan lalang yang dipakai oleh Yesus untuk mengumpamakan anak-anak kerajaan Allah dan anak-anak si jahat. Jadi ini bagaimana Yesus menggambarkan dengan baik kehidupan anak-anak Allah dan anak-anak yang tidak taat kepada titah dan ketetapannya. Ia menggambarkan bahwa benih baik ditabur oleh Yesus, sementara benih lalang ditabur oleh iblis. Dan ladang ialah dunia. Itu jelas kalau kita membaca pada ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-43. Sekalipun benih baik dan benih lalang tidak bernilai sama. Namun Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, pemilik ladang membiarkan keduanya tumbuh bersama. Memang sempat muncul pertanyaan, bukankah si Tuan menaburkan benih yang baik? Artinya bahwa kalau dia digambarkan dengan seorang petani, orang akan bertanya, bukankah Pak Tani sudah memilih benih yang berkualitas? Impor lagi. Dan Pak Tani sudah menaburkan itu dengan baik. Kenapa sih justru ada tanaman lain yang tumbuh? Pak Tani bisa saja menjawab, iya ya, saya sudah menaburkan benih yang baik. Ku pilih langsa mo, ku rammemelo mo, ku itai umban na talanna umban na nawang na. Ku tibiam mi inde nawang-nawang na ku hala mi inde mailona. Pona susiria. Dalam percakapan yang baik itu justru Yesus hadir memberi pemahaman-pemahaman kepada orang banyak dan kepada murid-murid. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ternyata bahwa dalam ayat yang ke-36 sampai dengan ayat 43, Yesus meninggalkan orang banyak, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Pokadamane pai apa rabattonanna, inde kamu tulak nina." Tolong jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Yesus menjawab dengan sangat bijak. Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia.
menggambarkan bagaimana anak manusia itu hadir di dalam dunia, mengabarkan sesuatu yang baik dan indah, meneruskan titah dan ketetapan Allah, bahkan hidupnya menjadi surat dan teladan yang harus dibaca oleh para murid-muridnya dan semua orang. Namun ternyata musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah air saman dan para penuai itu ialah malaikat. Jadi dalam perikop ini digambarkan dengan baik bahwa bagaimana hal kerajaan sorga itu bagaikan gandum yang ditaburkan. Sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang membuat pendengaran kita teduh, tenang, hati kita sejahtera. Sesuatu yang membawa kita berada di dalam kehidupan yang penuh dengan rasa syukur, berterima kasih, dan mau menyatakan hal-hal yang baik, hidup dalam kejujuran dan keadilan. Tetapi ternyata bahwa selain kebaikan ada juga ketidakbaikan yang dikatakan bahwa tumbuh lalang. Maukah Yesus mencabut secara bersama-sama gandum dan lalang? Tidak. Yesus justru mengatakan biarkanlah gandum dan lalang itu tumbuh bersama. Nantilah saat menuai, setiap pekerja akan mengumpulkan gandum dan setiap pekerja akan mengumpulkan lalang. Kemudian memisahkannya dengan baik. Pada ayat yang ke-30 dari perikop pertama pembacaan kita pada hari ini sangat jelas. Kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas untuk dibakar. Ya. Ini luar biasa. Dia tidak mengutamakan dulu kumpulkanlah gandum-gandum yang baik itu. Tetapi ia mengatakan kumpulkanlah dahulu lalang itu. Artinya bahwa ketika lalang itu dikumpulkan, biasanya lalang itu dia lebih tinggi. Jadi memudahkan para pekerja untuk dapat memisahkan dan memetiknya dengan baik. Akar-akarnya juga sudah mulai akan nampak tidak terlalu erat terikat pada gandum-gandum. Sehingga si tuan ladang mengatakan, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan berkas-berkasnya. Sesudah itu bakarlah. Yang kedua, kumpulkanlah juga gandum itu ke dalam lumbungku. Hal ini mau menggambarkan Bapak Ibu yang kekasih bahwa betapa besarnya perhatian Sang Tuan untuk melihat dengan baik dan menerjemahkan dalam kehidupan bersama dengan semua anak-anaknya. Lalang dan gandum tumbuh bersama-sama, tetapi mana yang terbaik buahnya dan mana yang terjelek. Lalang digambarkan bahwa tidak menghasilkan buah yang memuaskan sang tuan. Tetapi gandum, kumpulkanlah itu dan masukkanlah ke dalam
Kalau kita lihat dari sudut pandang logika, seharusnya Tuhan mencabut lalang-lalang itu supaya tidak menghimpit gandum-gandum untuk bisa berbuah dengan lebat dan menyenangkan bagi si pengelola. Tetapi Yesus membiarkan lalang dan gandum tumbuh bersama. Mungkin saja ada di antara kita gelisah. Kenapa Yesus membiarkan lalang dan gandum dalam pandangan seperti ini? Bisa saja ada orang marah. Kenapa Allah membiarkan orang jahat semakin merajalela dan orang baik selalu tertutupi? Tidak nampak, tidak jelas. Tetapi Yesus mau mengungkapkan kepada kita bahwa apa yang Dia nyatakan ke dalam dunia ini memperlihatkan dengan seksama bahwa orang baik dan orang jahat akan hidup bersama-sama. Yang menjadi penentu arah terhadap kedua kelompok ini, Dia yang memberikan keputusan. Dia yang memberikan jawaban yang terbaik, bukan manusia. Sebab Dia yang mengenal hidup setiap orang, dan Dia pula mengenal apa yang ada di dalam pandangannya, apa yang ada di dalam rancangan hatinya, dan apa yang Dia lakukan dalam hidupnya sehari-hari. Yesus bukan membiarkan orang jahat semakin jahat dan orang baik bertumbuh semakin baik atau sebaliknya. Tetapi hal ini mau memperlihatkan kepada kita bahwa kalau orang baik mempertajam kebaikannya, maka sedikit demi sedikit segala keburukan itu akan bisa tergeser. Lambat tetapi pasti. Namun prinsip manusia kadang-kadang seperti prinsip Haji Kalla, lebih cepat lebih baik, ya kan? Kalau bisa orang yang jahat itu, temannya iblis, dimusnahkan saja. Tidak bagi Yesus. Justru Ia mencoba untuk menerjemahkan dalam kehidupan murid-murid Yesus. Kalau kita mendengar kabar ini, maka kita adalah anak-anak Allah yang mau dibimbing dan diarahkan untuk melihat seluruh kehidupan secara pribadi, keluarga, dan gereja. Bagaimana kehadiran kita di dalam kehidupan ini? Apakah kita mau hidup ikut arus dunia yang dilakukannya si A, si B, dan si C adalah kejahatan? Mari kita bersama-sama berbondong melakukan. Ataukah kita mau mengatakan, apa yang aku lakukan dan menurut pandanganmu Tuhan itu baik? Siramilah dengan penuh kesabaran, kekuatan, dan kasih setiamu. Sehingga dalam kekuatan dan kasih setiamu ya Tuhan, sebagai orang percaya, aku dikuatkan untuk hadir menyatakan kebaikan di tengah-tengah himpitan yang semakin hebat dan merajalela. Di mana ada banyak ketidakjujuran, hadirkanlah aku sebagai penabur kejujuran. Di mana aku melihat ketidakadilan, hadirkanlah diriku untuk menyatakan keadilan. Di mana aku melihat orang kelaparan, hadirkanlah aku untuk mengulurkan tangan. Di mana aku melihat saudara-saudaraku yang tersisih,
yang tidak terjangkau, hadirkanlah aku, dan buatlah tangan-tanganku, pikiran dan hatiku untuk menjangkau mereka, sekalipun itu sulit bagiku, tetapi itulah yang Tuhan kehendaki. Maukah kita untuk mau melakukan seperti itu? Saya teringat dengan cerita seorang anak perempuan kira-kira berusia 15 tahun. Ketika itu ia hidup dalam sebuah keluarga. Awalnya keluarga itu terbentuk dan terbangun dalam kekokohan dan kekuatan iman. Tetapi kemudian ketika anak ini beranjak usia 15 tahun, ia memperhatikan ayahnya. Pulang malam, pada tengah malam, pada saat dia, ibunya dan adik-adiknya sudah beristirahat. Lalu kemudian istrinya bertanya, "Dari mana saja Papa?" Si sang ayah marah. Untuk apa tanya-tanya? Tidur saja. Si anak umur 15 tahun ini mendengar. Dan ada banyak perilaku si ayah ini yang tidak benar lagi. Tidak dapat lagi dicontohi oleh anak-anak dan seisi keluarganya. Ia suka marah-marah dan pulang pada larut malam, bahkan kadang-kadang mabuk-mabuk. Si anak ini memperhatikan dengan baik. Akhirnya kemudian ia mengambil keputusan minggat dari rumahnya. Ia lari dari rumahnya dan mengasingkan diri di sebuah sudut kota dan di semak-semak. Tidak jauh dari tempat ia tidur dengan beralaskan kardus sebagai atap dari tempat petidurannya, ia melihat sebuah gereja. Di hari Minggu ia mengintip setiap orang yang masuk dan setiap orang yang keluar. Ia memperhatikan satu persatu. Lalu kemudian si anak ini mengatakan dalam dirinya, orang-orang ada yang turun dari kendaraan roda 4. Ada juga yang turun dari kendaraan roda 2. Mereka bersyukur bersukacita memasuki gerbang bait Allah. Sesudah beribadah mereka keluar dan mereka bersyukur bersalaman satu dengan yang lain. Ia memperhatikan dengan seksama. Tak lama kemudian ia merenungkan dalam hatinya, andai aku pun juga dapat duduk bersama dengan saudara-saudara yang ada di ruangan sana itu. Lalu kemudian diam-diam ia mengumpulkan uang sedikit demi sedikit dari hasil memulung. Lalu ia berusaha untuk membeli sebuah gaun. Ia kemudian membenahi diri, namanya juga seorang pemulung, pastilah tampilannya tidak seindah dan tidak sebaik dengan saudara-saudaranya yang lain. Ia mencoba untuk mendekat ke gereja itu. Banyak orang yang memperhatikan dia tetapi tidak tersenyum kepadanya. Tidak juga memberi salam sekalipun anak ini mau mengulurkan tangannya untuk menyalam. Baunya yang tidak sesedap dengan saudara-saudara yang duduk dalam ruangan gereja. Lalu kemudian ia mendengar celoteh banyak orang. Siapa sih? Bau. Ya. Ia berusaha untuk duduk tenang mengikuti ibadah itu sampai selesai. Setelah ibadah, ia pun cepat-cepat mengemasi dirinya karena dia memegang sebuah Alkitab yang sangat tua dan kusam. Alkitab itu adalah pemberian seorang bibinya. Ia membaca Alkitab itu dan ia mengingat dengan baik segala sesuatu yang ia baca.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, ternyata bahwa bingkai gereja bukan membingkai semua anggota persekutuan dengan baik. Bingkai gereja hanyalah sebuah lukisan yang menutup orang-orang yang ada di dalam, tetapi tidak memancarkan kehidupan yang sangat berat. Anak ini berusaha untuk menyelesaikan ibadah. Ia keluar dengan menyusup, tidak melalui lagi pintu yang utama, tetapi mengambil pintu yang kecil, lalu kemudian ia kembali ke tempatnya yang kusam, yang beralaskan dengan kardus itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini menjadi sebuah kesaksian. Beberapa minggu kemudian, ternyata ada seorang bapak dan seorang anak diam-diam membuntuti anak ini. Dan dia kemudian melihat, ternyata anak ini tinggal di sebuah gubuk yang sangat kecil dan sebenarnya tidak layak. Ia berusaha untuk mendekati anak itu dan bercakap. Lalu dia mengatakan, "Maukah engkau, anak, hidup bersama dengan kami?" Apa yang dia katakan? "Tidak, Bapa. Sebab aku saja hadir di tempat itu, banyak orang yang mencibirkan aku. Kenapa Bapak ingin menemui saya di tempat yang sangat kumuh ini? Aku tidak layak. Aku tidak pantas." Tetapi si bapak itu hampir setiap hari datang di tempatnya. Dan pada akhirnya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ternyata anak ini kemudian menghayati panggilan Allah baginya. Anak ini bersedia hidup bersama dengan keluarga itu, dan dengan penuh kerendahan hati ia belajar untuk melihat bagaimana kehidupan yang Tuhan nyatakan baginya. Ending cerita ini dari kesaksian anak itu, akhirnya bahwa anak ini berhasil hidup bersama dengan siapapun. Dia adalah seorang anak yang pada akhirnya sangat memberi perhatian pada pelayanan anak tunawisma. Bersyukur karena ia mendapat berkat Tuhan dari kehidupan dan penghayatannya tentang siapa Yesus dalam hidupnya. Ini pun juga mau menggambarkan kepada kita bahwa terkadang kita hanya bertahan pada posisi kita dalam segala kebaikan-kebaikan yang kita kecap, dan kita merasa bahwa kitalah yang paling terbaik. Ternyata bahwa di luar gereja sana, di luar dinding gereja ini, banyak hal yang Tuhan ingin katakan. Sekalipun Bapak, Ibu, saudara-saudara, gereja Tuhan berada di antara lalang, dan kita melihat bahwa ada banyak bahaya yang mengintai kita. Tetapi ingat bahwa bahaya yang pertama adalah dalam diri kita sesungguhnya. Kita tidak sadar dan melihat diri kita bahwa mungkin lalang-lalang itu lebih tumbuh subur dalam hidupku. Kalau kita mengalami himpitan dalam kehidupan, Tuhan mengajak kita untuk bersyukur. Bersyukurlah sebab kita masih diberi kesempatan. Bersyukurlah sebab kita masih dapat hidup bersama dengan saudara-saudara kita. Bersyukurlah sebab kita masih diperkenankan oleh Allah
untuk duduk bersama menghayati arti dan makna kehidupan yang sesungguhnya. Memaknai hidup sebagai warga kerajaan Allah berarti bersedia untuk hadir di antara lalang-lalang yang kita hadapi setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita merenungkan sabda Tuhan ini dalam saat teduh. Kita mengungkapkan, ku mau sepertimu Yesus. Saudara-saudara, marilah kita bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan menyanyikan pengakuan iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita satu di dalam doa syafaat. Rasa syukur dan sukacita Tuhan, ketika Engkau ya Allah meneguhkan kami dalam persekutuan yang indah dan kudus di hari Minggu karunia-Mu ini. Rasa syukur ya Bapa, kebesaran kasih setia-Mu yang menolong dan menuntun seluruh umat-Mu untuk terus bersekutu di dalam kekuatan-Mu. Rasa syukur ya Bapa atas pertambahan usia setahun bagi sejumlah umat Allah. Ibu Jeniarni pada tanggal 17 genap berusia 55 tahun. Eva Kurnia pada tanggal 18 Juli yang lalu genap berusia 17 tahun. Lydia Palasa pada tanggal 18 Juli yang lalu genap berusia 17 tahun. Jeffrianto pada tanggal 19 Juli genap berusia 35 tahun. Pertambahan usia ini adalah anugerah Allah. Karuniakan hikmat-Mu ya Bapa bagi saudara-saudara kekasih, hingga mereka memaknai hidupnya dalam usia yang Tuhan nyatakan baginya. Kami bersyukur ya Bapa sebab Tuhan menolong sidang jemaat-Mu boleh bekerja sepekan yang lalu. Dan kami mohon pimpinan-Mu ya Allah, Engkau memberkati ketika kami tersebar sepekan yang akan datang. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa bahwa sidang tahunan Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa boleh berjalan dengan baik di Klasis Baruru dari tanggal 18 Juli sampai dengan 21 Juli. Medan yang begitu berat ya Tuhan menjangkau umat Allah yang berada dalam perbatasan Kabupaten Mamasa yang jauh di sana. Tetapi dapat dijangkau oleh hamba-hamba-Mu, para utusan dari klasis-klasis, Badan Pekerja Sinode Majelis Gereja Toraja Mamasa dan pengurus-pengurus Sinode kategorial. Terima kasih Bapa untuk seluruh perhelatan yang telah berjalan dengan baik. Tuhan memberi kesegaran dan kekuatan kepada seluruh peserta yang boleh tiba dengan selamat di rumah masing-masing. Kami pula bersyukur ya Bapa sebab perkemahan persekutuan anak dan remaja Klasis Sumarorong yang tentunya di dalamnya Bapa ada peringatan Hari Doa Anak Sedunia dan peringatan Hari Anak Nasional yang tentunya dirayakan oleh seluruh bangsa Indonesia di bulan Juli ini, tepatnya 23 Juli. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Ada orang tua dan kakak-kakak layan serta anak-anak kekasih Tuhan sekembalinya dari perkemahan berada dalam kelemahan tubuh karena sakit. Kami mohon Allah menjamah dengan kekuatan-Mu, memberkati semua makanan, minuman dan obat-obatan.
Kami pula berdoa bagi saudara-saudara yang sakit, Tuhan Engkau tolong dan berkati. Orang tua atau ibu dari Bapak Willem dan Ibu Pulpa yang masih terus dalam pelayanan, perhatian dan pendampingan anak cucu. Nenek Angel yang ada di Pangkep, Tuhan. Nenek Nopri yang ada di Nosu. Anak kekasih Arsi Palasa, Tuhan Engkau berkenan melawat dan memberkati mereka sekalian. Kami mohon Tuhan pula yang memberi penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang berduka. Bapak Silpanus sekeluarga atas meninggalnya keluarga yang ada di Sabura. Bapa Sorgawi, Engkau menolong keluarga dalam masa-masa duka yang dialami, sehingga seluruh kehidupan keluarga ditata dengan baik. Anak-anak dari almarhumah Tuhan yang tersebar dan jauh, mohon Bapa memberkati mereka, sehingga ada waktu dan masa di mana Tuhan memperkenankan anak-anak ini kembali bersama-sama dengan keluarga menguburkan jenazah orang tua kekasih. Allah Bapa Sorgawi, Engkau pula yang menghiburkan Bapak Pendeta Yakob Rumbi atas meninggalnya seorang adik kekasih yang sudah dikuburkan di Nosu. Tuhan Engkau tolong dan hiburkan keluarga pasca sesudah penguburan. Kami menyerahkan kepadamu ya Tuhan untuk seluruh pendidikan anak-anak kekasih Tuhan, mulai dari tingkat PAUD sampai pada perguruan tinggi, mengawali dan memulai masa semester yang baru, anak-anak yang masuk sekolah yang baru, Tuhan tolong dan berkati. Anak-anak-Mu di perguruan tinggi Tuhan, ada yang mempersiapkan diri mengikuti ujian-ujian semester dan juga ujian-ujian tutup. Bapa Surgawi buka jalan dan topang. Mereka yang jauh dari orang tua, hidup di rumah-rumah kos, dalam berbagai kekurangan dan kesulitan Tuhan, bantulah mereka. Kuatkan mereka Bapa menghadapi masa-masa sulit, sehingga ketika dapat melampauinya, mereka akan bersyukur, bersukacita bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat yang baik, yang hadir mendampingi anak-anak kekasih di masa-masa mudanya dalam berbagai-bagai kesulitan. Berkati orang-orang tua dalam jemaat ini, ayah dan ibu dalam mendampingi anak-anaknya, berkati para lansia dan teguhkan mereka. Inilah kami yang datang kepadamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, yang memperkenankan kami untuk menjalani hidup ini dan mensyukuri segala napas kehidupan yang Tuhan nyatakan. Ajarlah kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, baik dalam bentuk natura maupun dalam bentuk uang, untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi.
Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-14. Mungkin masih ada persembahan pujian. Kalau tidak ada, sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan PKJ 145. Bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku
Marilah kita berdiri untuk menyerahkan diri kita dan persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Ilan allo kaparonunan kio puang tukingoi ati to mangurean sedio olo malabimu. Umpunangka kuris sumanga siapoli paraya. Belana ya tu mamasemu anak pak kambi melaku kami opuang tontong kawanan ilan saluka tuanki. Ilan allo totemo opuang mubengangkan duka atu opuang. Saikan umbawa ya tesorongan kuris sumanga kilangan olo malabimu. Tambah yo puang ana malam aguna ilalan yati jemaatmu. Susina duka opuang yati jona pakaleki. Tambah duka opuang siapa guru kan opuang. Lau pak guna meloi ilam mintu salu katuanki. Opuang pada mate sembayangki saiki bawa di olo malabimu lan umpo tete sanganna puangki puang Yesu. Puang pelabak dosaki. Amin. Silakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 23 Juli 2023. Kebaktian rumah tangga minggu ini Selasa 25 Juli 2023 di keluarga Charles Palasa. Jumat 28 Juli 2023 di keluarga Ephraim Kondo untuk sementara ditunda. Minggu depan Selasa 1 Agustus 2023 di keluarga Welem Allo. Jumat 4 Agustus 2023 di keluarga Soleman. Kebaktian PPR GTM. Minggu ini Senin 24 Juli 2023 di Nyonya Christina Marianus ini digabung dengan PPGTM. Pelayan firman Pendeta Yospinalita dilaksanakan jam 5.00. Hari Rabu 26 Juli 2023 di Nyonya Tuti Frans Junaidi, pelayan Nyonya Susana. Minggu depan Senin 31 Juli 2023 di Nyonya Yosepina Martin Manggeng, pelayan firman Nyonya Yunita Aris. Rabu 2 Agustus 2023 di Nyonya Enggreni BP, pelayan firman Nyonya Satriana Harun. Kumpulan PPGTM. Hari ini Minggu 23 Juli 2023 di Thomas dan kawan-kawan, pelayan firman Pikaris Lidiawati. Minggu depan, Minggu 30 Juli 2023, ibadah dilaksanakan di gereja, pelayan firman Alexander Boki. Kebaktian PKB, hari ini, Minggu 23 Juli 2023 dilaksanakan ibadah klasis di Jemaat Salulombe. Setelah ibadah kita selesai, PKB mengarah ke sana. Ya, demikian warta jemaat. Atas perhatian Bapak Ibu diucapkan banyak terima kasih. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah kita. Jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah amanat firman Tuhan yang telah saudara dengar pada hari ini. Mengakhiri ibadah ini, mari bersama saya ajak kita berdiri. Kita mengungkapkan di saat ini, dengarlah Tuhan. Dengarlah Tuhan.
Saudaraku, pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Majelis dan jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Yospinalita STH sebagai pelayan firman pada jam ibadah saat ini, dan bagi kita semua yang telah mengikuti ibadah saat ini diucapkan banyak terima kasih. Sebagai nyanyian penutup, marilah kita menyanyikan nyanyian Bersamamu. Persilakan kembali. Ibadah selesai.